pelayanan di divisi yang kita tidak suka, bagaimana caranya supaya kita bisa suka atau kita bisa mengubahkan semua? Welcome to Cheerscast. Nah, teman-teman, kalau misalnya di teman-teman sekarang ini ada beberapa orang yang misalnya teman-teman itu gak suka dengan pelayanan itu, misalnya teman-teman tuh pengen banget nih pelayanan musik, tetapi malah dikasihnya di usher, atau mungkin ada pelayanan yang pengen dibalik layar atau pelayanan meja, malah dikasihnya di pelayanan mimbar. Nah, kita perlu tahu ya teman-temannya bahwa ketika kita melayani Tuhan, fokus pertama kita itu adalah Tuhan. Itu loh. Sama halnya deh kalau misalnya kita dalam dunia kerja. Kan kalau kita dalam dunia kerja itu tidak selalu apa yang kita suka. Ketika kita bekerja, kalau misalnya kita mendapatkan pekerjaan yang kita suka, itu berarti berkatnya double porsi, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat pekerjaan, sekalipun teman-teman nggak suka dengan pekerjaan itu juga masih berkat. Kalau misalnya teman-teman dapat pekerjaan yang teman-teman juga suka dengan pekerjaan itu berkatnya double porsi. Nah, begitu juga dalam pelayanan. Ketika teman-teman dipercayakan dalam suatu pelayanan, itu adalah berkat. Dan ditambah lagi, teman-teman suka dengan pelayanan itu berkatnya double porsi. Karena apa? Karena Tuhan ingin menguji teman-teman dulu. Apakah teman-teman setia? Karena ikut Yesus itu tidak selalu enak. Ikut Yesus itu kadang-kadang ada susahnya. Kadang-kadang ada enaknya. Saya tidak percaya dengan kata-kata orang di luar sana, ikut Yesus itu selalu menderita. Saya nggak percaya. Karena apa? Buktinya setiap kita pasti ada mengalami janji Tuhan, mengalami mujizat berkat Tuhan pasti ada. Itulah kenapa kita perlu bersyukur. Karena apa? Di saat kita lagi susah pun, masih ada kebaikan Tuhan di situ. Di saat kita sedang mengalami berkat Tuhan, kita perlu bersyukur. Dengan cara apa? Kita ingat dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi gak selalu kok ikut Yesus itu selalu susah dan tidak selalu senang ikut Yesus. Begitu juga pelayanan. Ketika teman-teman disuruh pelayanan, dipercaya dalam pelayanan tertentu yang teman-teman gak suka, tolong cepat jalankan dulu. Jalankan dulu saja. Jalankanlah untuk Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seakan-akan untuk Tuhan. Seakan-akan untuk Tuhan itu kan, kalau dalam dunia sekuler kan, itu nggak langsung buat Tuhan kan, tapi kan kita berpikir itu buat Tuhan. Ini pelayanan itu udah pasti langsung buat Tuhan. Jadi ini bukan seakan-akan lagi, ini udah untuk Tuhan. Jadi kalau udah untuk Tuhan, bagaimana kita bisa membalas kasihnya? Kalau cuma hanya begini aja kita nggak mau, Yesus itu mati di kayu salib loh untuk kita semua. Apalagi harusnya kita itu harus hidup bagi dia. Jadi kalau cuma hanya pelayanannya nggak matching dengan kita atau mungkin partner yang nggak kita suka, setidaknya kita coba jalanin dulu. Nanti ada waktunya kok. Kita harus punya hati Daud di situ. Ketika kita punya hati Daud, dimanapun kita ditempatkan, asal memang Tuhan yang menyertai, pasti akan ada rencana Tuhan di situ. Pasti akan ada revival yang akan Tuhan lakukan di situ. Entahkah nanti kamu semakin ahli di bidang itu, entahkah nanti kamu punya teman yang baru, entahkah kamu punya experience yang baru. Tuhan ingin membuat hidupmu itu berwarna. Bukan hanya dalam logika kita sebagai manusia, tapi Tuhan ingin melampaui dari setiap logika-logika kita. Bukan berarti kita jadi bodoh, tapi kita bisa lihat betapa agungnya Tuhan itu lewat dari pelayanan yang akan kita lakukan. Oke? Jadi semangat teman-teman, jangan sampai teman-teman langsung capek, langsung apapun itu, lakukanlah untuk Tuhan dulu. Ya, basic pertamanya adalah baca firman dan ada doa pribadi. Oke? Semangat semuanya, and God bless you.